Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya ingin mengajak Bapak Ibu semua untuk berlatih bersama saya bagaimana cara membuat kuis atau soal ulangan harian. Setelah lembar e-learning terbuka seperti ini, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah klik tombol Customize this page. Kita tunggu. Nah, setelah berubah seperti ini, kita pilih salah satu kelas yang kita ajar, yaitu kelas yang paling atas. Misalnya ini saya pilih kelas 11 MIA 1. Kemudian kita tarik ke bawah. Nah, karena kita akan membuat kuis atau soal ulangan harian untuk materi yang sudah kita ajarkan, yaitu Jason and Oval, maka kita ambil format kuis di sini. Kita klik Add an Activity or Resource di sini. Nah, kemudian setelah muncul seperti ini, kita ambil format kuis dengan menekannya. Selanjutnya, langkah pertama kita beri judul pada halaman judul, misalnya ulangan harian 1. Selanjutnya untuk lembar deskripsi, misalnya kita tulis sebuah kalimat peringatan sebelum yakin benar bahwa itu jawabannya, maka jangan memilihnya, karena kalau sampai ganti jawaban akan ada pengurangan nilai. Ini misalnya seperti ini. Selanjutnya kita tarik ke bawah, kita klik tombol kotak display description. Kemudian kita setting beberapa hal yang berkaitan dengan ketentuan umum, antara lain timing, setting waktu. Kita klik. Nah, kita setting di sini, kita sesuaikan. Kalau seperti saya misalnya sesuai jadwal mengajar hari Selasa, dan hari Selasa yang akan datang itu jatuh pada tanggal 28, maka ini kita setting tanggal 28. Kemudian waktunya kita beri kelonggaran untuk siswa, misalnya mulai jam 1 dini hari 0. Kemudian tes ini berlangsung selama 1 hari, sehingga ini akan soal ini akan tertutup dalam tanggal yang sama, tanggal 28, tapi jamnya hampir jam 12. Ini jam 12 kurang 1 menit. Soal ini tertutup pada malam hari Rabu. Kemudian timingnya kita kosongi, kita biarkan, nggak usah kita aktifkan. Selanjutnya ini juga dibiarkan. Grade, penilaian bagaimana? Untuk ini biarkan seperti ini, uncategorize. Kemudian ini adalah KKM, tapi nanti ini kita isi nanti. Selanjutnya ini attempt allowed. Satu siswa itu boleh mengerjakan berapa kali, ini maksudnya. Lah, ini kita setting satu siswa hanya boleh mengerjakan sekali, sehingga nanti begitu dia sudah mengerjakan maka tidak bisa membuka lagi. Atau misalnya siswa boleh mengerjakan sampai 3 kali,
Nah, ini metode penilaiannya kita setting juga. Ini di sini misalnya dipilih nilai yang tertinggi atau rata-rata atau nilai yang pertama atau yang terakhir. Tapi menurut saya ini sebaiknya kalau ulangan harian ya kita setting satu kali saja gitu. Layout dah biarkan seperti itu untuk setiap orang, bisa setiap pertanyaan. Nah, ini maksudnya untuk layout ini satu lembar itu akan menampilkan berapa soal. Ini akan saya setting satu lembar atau satu layar di HP itu menampilkan berapa soal. Ini maksudnya seperti ini akan saya setting 4 pertanyaan. Jadi pada layar HP anak itu nanti begitu dibuka akan tampil soal nomor 1 sampai nomor 4. Kemudian untuk masuk ke soal nomor 5 dia harus menekan next page atau halaman selanjutnya. Kemudian question behavior, kita lihat ada apa. Shuffle within question, maksudnya soal itu diacak atau tidak. Kalau saya kalau soal bahasa Inggris, karena ada beberapa soal yang berdasarkan sebuah teks, maka ini tidak saya shuffle, nanti kacau. Shuffle itu acak. Selanjutnya kita klik review option. Nah, ini ada pembagian seperti ini. During the attempt, immediately after the attempt, later while the quiz is still open, dan after the quiz is closed. Maksudnya apa? Apa yang terjadi atau bagaimana kondisi soal ketika siswa sedang mengerjakan, kemudian bagaimana setelah mengerjakan dan sebagainya. Nah, ini semuanya dipasifkan, dihilangkan cintanya kecuali mark. Ini juga, ini hilangkan aja. Ini juga dipasifkan semua ini. Maksudnya, misalnya ini, kalau ini diaktifkan, siswa begitu memilih jawaban, dia akan langsung tahu bahwa jawaban itu betul atau salah, sehingga itu akan mendorong siswa untuk nyontek dan sebagainya gitu. Ya, ini sekali lagi yang diaktifkan hanya mark saja. Selanjutnya appearance, penampilan. So the user's picture, tunjukkan foto siswa maksudnya. Nah, ini no image berarti tidak ada foto. Misalnya kita setting bagi siswa yang sudah punya foto, akunnya itu bisa ditampilkan misalnya kecil saja atau besar saja, atau yang besar. Ini saya pilih yang kecil. Kemudian penilaiannya pakai angka desimal atau tidak, ini saya setting tidak. Kemudian selanjutnya, nah ini dibiarkan seperti ini. Selanjutnya save exam brochure, maksudnya apa? Kita klik saja. Ini kita pilih no, require the use of save exam brochure. Maksudnya kalau ini kita pilih no, bukan yes atau yang lain, ini berarti siswa selama mengerjakan tes tidak bisa browsing internet yang lain, sehingga tidak bisa mencari jawaban lewat Google atau yang lain. Tapi kalau misalnya Anda pilih yes, itu berarti siswa bisa sambil browsing. Ini kita pilih no saja. Selanjutnya extra restriction on attempt. Nah, ini nggak usah, ini dibiarkan saja. Ini maksudnya apakah setiap siswa ketika membuka satu nomor soal harus pakai password atau tidak, itu jangan, itu terlalu merepotkan, kita biarkan saja ini. Soalnya overall feedback, nah ini penting. Nah, ini sudah kosong, jadi nggak usah kita biarkan saja. Common module setting, ini juga kita biarkan, nggak usah diubah. Kemudian ini activity completion, completing tracking, student can manually mark the activity as completed. Nah, biarkan seperti ini. Expected completed on, siswa diharapkan menyelesaikan tugasnya pada tanggal berapa, ini kita setting.
tanggal 28 maksimal sampai jam 12 kurang 1 menit itu, atau malam Rabu berarti. Kita biarkan kompetensi juga kita biarkan. Udah, selanjutnya kita ini untuk setting umum sudah selesai. Selanjutnya kita tekan tombol Shift and Display. Ini tampilan selanjutnya seperti ini. Apa yang tadi kita lakukan adalah mengsetting ketentuan-ketentuan yang bersifat umum. Dan sekarang marilah kita mulai membuat soalnya. Apa yang harus kita lakukan yaitu kita tekan tombol Edit Quiz. Kita tunggu. Nah, muncul seperti ini. Ya, sebelum kita membuat soal, kita tentukan dulu nilai maksimal. Dalam hal ini, kalau untuk SLTA nilainya adalah puluhan, sehingga nilai maksimal adalah 100. Dan ini nanti berhubungan dengan KKM. Kenapa tadi KKM belum diisi? Karena ini masih angka 10, nanti di sana akan error, tidak bisa di-save. Nah, nanti kita kembali ke lembar ulangan harian untuk mengisi KKM-nya. Kita save dulu ini. Selanjutnya kita tekan tombol Add ini. Kemudian kita pilih a new question jika memang belum punya bank soal. Tapi kalau sudah punya bank soal kita pilih ini, atau sudah punya soal tapi soal acak ya ini. Kita pilih yang paling atas yaitu a new question. Kita tekan. Nah, muncul seperti ini. Untuk kali ini kita akan berlatih membuat soal pilihan ganda, sehingga kita tekan ini, multiple choice. Kita tekan add. Ini kita geser, sudah muncul seperti ini. Ini kategori kita ubah biar nyambung dengan judul topik. Ini ulangan harian 1, kita ganti. Kemudian ini question name, kita beri angka 1. Nah, ini lembar question text, lembar pertanyaan. Kebetulan untuk kali ini saya akan membuat soal berdasarkan sebuah dialog. Ini bisa kita ketik dialognya di sini. Tapi menurut saya kalau kita ketik terlalu lama, kita scan saja dialog itu dengan scanner atau dengan HP, kemudian kita tampilkan di sini. Bagaimana cara menampilkan sebuah scanan dialog yang sudah dalam bentuk image? Kita pilih ini. Jadi inilah tombol-tombol atau fasilitas yang bisa kita gunakan. Misalnya soal ini kita akan ambil dari sebuah link di internet, kita klik ini ke dalam bentuk video ini, hasil rekaman, kemudian dalam bentuk file Word atau Excel kita pilih ini, dan saya sudah menyiapkan dialog itu dalam bentuk image sehingga ini kita klik ini. Selanjutnya kita klik browse repositories. Kita klik tombol choose file. Nah, ini simpanan image yang sudah saya buat, percakapan atau dialog atau teks surat sudah saya scan semua. Sekarang nomor 1 ini kita klik, kemudian open. Selanjutnya ini sudah seperti ini. Kemudian upload this file. Kita tunggu. Nah, ini diklik. Selanjutnya save image. Nah, ini sudah muncul dialognya seperti ini, sudah dengan pertanyaannya. Pertanyaannya, what does the woman express?
Selanjutnya ini default mark, ini maksudnya skornya berapa satu nomor. Kebetulan saya akan membuat soal sebanyak 20 nomor dan nilainya 100, sehingga untuk satu nomor kita beri skor 5. Oke. Nah, untuk general feedback ini kita kosongi saja. Selanjutnya nomor soal nomor 1. Ini dibiarkan, ini shuffle, maksudnya pilihan ABC-nya itu akan diacak atau tidak. Kalau ini diklik berarti nanti akan teracak untuk setiap siswa. Selanjutnya format penomoran kita pilih ini. Nah, untuk SLTA itu pakai huruf besar. Kemudian show standard instruction kita klik yes. Nah, ini untuk mengetik atau pilihan ABC-nya itu kita klik di sini. Untuk pilihan A ini kita ketik over. Ini kita biarkan dulu. Kemudian feedbacknya kita kosongi. Selanjutnya pilihan B advice. Terus biarkan. Ini biarkan. Yang pilihan C obligation. Terus kita lanjutkan yang D ability. Kita biarkan. Dan yang terakhir yang pilihan E yaitu suggestion. Huruf besar. Nah, untuk kunci jawaban atau jawaban untuk soal nomor 1 adalah suggestion. Oleh karena itu untuk yang ini kita beri 100%, yang lainnya dibiarkan none semua itu. Kita geser ke bawah. Selanjutnya combine feedback. Nah, ini maksudnya setiap siswa menekan pilihan itu nanti akan ada feedback. Jika jawaban itu betul, maka akan ada tulisan your answer is correct. Untuk soal ulangan sebaiknya ini dihilangkan. Kecuali Anda membuat soal untuk latihan lah, itu baru karena siswa begitu menekan jawaban akan diberitahu bahwa jawaban itu betul. Menekan jawaban salah akan diberitahu bahwa itu jawaban salah. Tapi untuk ulangan harian seharusnya feedback ini dikosongkan saja gitu. Ini semuanya dikosongkan. Ini siswa menekan jawaban salah langsung diberitahu your answer is incorrect. Jawaban kamu salah, ini kita hilangkan. Nah, ini multiple choice. Ini berhubungan dengan peringatan tadi bahwa sebelum Anda yakin betul jangan memilih jawaban, karena kalau sampai gonta-ganti jawaban akan ada pengurangan nilai. Maksudnya ini penalty for each incorrect, ini agar siswa itu benar-benar yakin menjawab dan tidak coba-coba, sehingga kalau sampai ganti jawaban nanti ada pengurangan nilai. Misalnya kita pengurangannya yang paling kecil saja ambil 10% gitu. Kemudian hint nggak usah kita kosongi. Ini itu sama dengan clue atau kunci untuk membimbing anak mencari jawaban, itu nggak usah kita kosongi. Sudah selesai untuk setting soal nomor 1, kita save. Kita tunggu. Nah, soal nomor 1 sudah jadi. Selanjutnya kita membuat soal nomor kedua. Ya, caranya bagaimana? Caranya kita tekan tombol add new question. Ini
multiple choice, kemudian add. Tunggu. Sudah muncul lembar untuk membuat soal nomor 2. Kita setting lagi, ini sama seperti tadi ketika kita membuat soal nomor 1. Kemudian ini question name number 2, question name nomor 2. Kemudian ini lembar soal. Untuk soal nomor 2 saya akan membuat dalam bentuk soal berdasarkan sebuah teks dalam bentuk surat, dan satu teks ini nanti akan diikuti oleh 3 pertanyaan. Teks surat itu sudah saya scan, tinggal kita tampilkan. Kita pilih. Open. Selanjutnya tekan upload this file, sama seperti tadi langkahnya. Kita tunggu, kemudian ini kita klik this image is decorative only, kemudian save image, simpan. Nah, ini sudah muncul di lembar soal. Selanjutnya untuk soal nomor 2, ini seharusnya ada di bawah ini, sehingga harus kita ketik, kita tekan enter. Kita ketik saja, soalnya berbunyi the text mostly give some titik-titik. Ini skornya 5. Skornya 5. Kemudian lembar feedback kita kosongi. Ini nomor soal nomor 2. Selanjutnya terus shuffle choice, pilihannya kita acak. Kemudian formatnya pilih huruf besar, standard instruction yes. Nah, sekarang kita ketik pilihan ABC-nya. Untuk A, devices, ini dibiarkan dulu, feedback kosongi. Sekarang pilihan B, suggestion. Terus pilihan C, offers. Pilihan D, warning. Biarkan feedback kosongi. Kemudian pilihan E yang kelima, notices. Nah, jawabannya adalah suggestion. Sehingga untuk option B, ini choice 2 sama dengan B, nanti kita setting 100%. Ini oval besar U-nya. Terus kita lanjutkan, geser ke bawah, ini dibiarkan saja. Ini maksudnya kalau kita mau menambah option bukan cuma 5 tapi misalnya sampai 8, ini kita klik, tapi ini jangan. Kemudian combine feedback, sama seperti tadi, ini kita kosongi. Multiple tries, ini penalty for each incorrect, denda atau pengurangan nilai jika gonta-ganti jawaban tadi.
sini kita beri sanksi 10%, pengurangan 10%-nya. Terus hint kosongi, terus shift changes, ini tag juga dikosongi, biarkan. Terus shift changes, kita tunggu. Sudah, soal nomor 2 sudah selesai. Kita lanjutkan soal nomor 3. Untuk soal nomor 3 sama tadi, kita klik tombol add lagi. Kemudian pilih a new question. Kita pilih multiple choice. Kita tekan tombol add. Kita tunggu. Nah, muncul. Selanjutnya ini sudah sesuai dengan ketentuan. Kemudian ini soal nomor 3. Nah, untuk nomor 3 ini berhubungan dengan tag tadi, sehingga kita tinggal membubuhkan pertanyaannya saja. Pertanyaannya adalah Jean's problem is that. Titik-titik. Selanjutnya skornya 5. Ini kita kosongi. ID number 3. Kemudian shuffle, oke. Kita setting huruf besar. Ini show standard instruction, yes. Jawabannya kita ketik. Untuk A, she argued with her parent. Kosongi, ini biarkan dulu, ini feedback juga biarkan. Kita lanjutkan option B. She didn't like her parents' advice. Parents advice. Selanjutnya yang C, she got bad scores. Yang D, she had a problem with her friend and told it to her parents. C, and told it to her parents. Selanjutnya option yang terakhir, yang E, she wasn't allowed to meet her friends in the evening. She wasn't. Nah, sekarang jawabannya mana? Jawabannya adalah E. Sehingga untuk option E ini atau yang kelima kita setting 100%. Yang lain dibiarkan none. Feedbacknya juga dikosongi. Kita tarik ke bawah. Feedback combine ini sama seperti tadi, kita hilangkan. Terus multiple tries, penalty for each incorrect try, denda
3 gonta-ganti jawaban dikurangi 10%, maksudnya itu. Hin kita kosongi. Udah selesai untuk setting soal nomor 3. Save change. Save changes. Sudah jadi soal nomor 3. Kita lanjutkan soal nomor 4 dan seterusnya. Jika Anda sudah selesai, ya ini sudah selesai. Kalau sudah selesai, ini sudah otomatis tersimpan. Terus lakukan proses ini untuk menambahkan soal. Tinggal tambah add dan kemudian sama seperti tadi prosesnya. Selesai. Sekarang apa yang perlu kita kembali dulu ke ini, session and over. Ini sudah selesai, soalnya sudah ada, misalnya soalnya sampai 20 sudah dibuat gitu. Kemudian saya ingin menunjukkan bagaimana cara melihat hasil pekerjaan siswa. Hasil pekerjaan siswa ini saya ambil contoh ya, soal yang sudah dikerjakan di kelas IIS 3. Saya sudah pernah membuat soal ulangan harian di kelas IIS 3 dan saya pinjam akun siswa untuk mengerjakan. Ini ulangan harian 1. Cara membuka atau melihat hasil pekerjaan siswa, kita klik saja ini, ulangan harian 1. Nah ini, kemudian attempt 4, ini sudah ini untuk melihat hasil pekerjaan siswa yang kita klik adalah ini, attempt 4, maksudnya sudah ada 4 anak yang mengerjakan, kita klik. Terus kita geser. Terus, nah ini sudah ada 3 anak. Yang pertama ini namanya, kemudian saya kebetulan meminjam salah satu akun dari siswa. Saya mengerjakan sampai 4 kali untuk berperan sebagai siswa. Yang pertama ini, jadi ini namanya, email, selesai, mengerjakannya tanggal ini. Kemudian ini nilainya 100. Yang kedua nilainya 100. Yang ketiga saya sengaja saya salahkan, nilainya 0. Ini ada yang betul nilainya 5. Dan ini rata-rata kelasnya sekian gitu. Nah ini dalam bentuk cat. Kemudian data cat di sini. Ini. Nah misalnya tentunya kita kan dituntut untuk bisa melaporkan hasil penilaian, apalagi nanti ini kan nilai ulangan harian dan nanti harus digabung dengan nilai semester, nilai tugas dan sebagainya. Ini harus kita tampilkan dalam bentuk Excel. Caranya bagaimana? Kita download nilai ini, kita download. Caranya dengan menekan tombol download ini. Oke, alamatnya kita alamat untuk menyimpan file ya kita tentukan sendiri, langsung save. Nah ini sudah download. Oke, bisa kita buka. Nah ini hasilnya. Ini sudah laporan dalam bentuk Excel. Nanti kan kita ini kalau sudah seperti ini, kita gampang untuk menggabungkan dengan nilai ulangan tengah semester dan nilai ulangan akhir semester dan sebagainya. Kita kembali ke sini. Dan saya kira selesai untuk latihan membuat soal ulangan harian. Gampang sekali kan. Kita kembali ke dashboard. Dan kita tutup ini, stop customize this sheet, baru kita
keluar. Dah cukup sekian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.